Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kalau kita berbicara tentang pembelajaran online yang pada kesempatan ini kita akan bahas tentang pembelajaran berbasis web. Jadi web based instructional learning ini kita semacam review buku. Jadi kita menggali apa yang menarik dari buku ini ketika kita kombinasikan reinformasi pada akhir pandemi ini. Dalam berbagai kajian literatur tentang pembelajaran online itu beragam data yang ditampilkan, ada terkait efektivitas, terkait kepuasan siswa, dan ada yang membahas tentang bahwa pembelajaran web itu sudah tidak efektif gitu. Tapi pada kesempatan ini sebenarnya di berbagai universitas di seluruh dunia itu masih menawarkan pembelajaran berbasis web, dan itu sebagai alternatif untuk pengajarannya di kelas. Bahkan guru itu memasukkan kegiatan dan ujian-ujian ke dalam web, kurikulum, menyesuaikan kurikulum mereka masing-masing gitu. Dan dalam buku ini tersedia juga dibahas mengenai isu-isu kritis tentang bagaimana memilih perangkat lunak untuk digunakan, bagaimana menggunakan web dan teknologi terkait untuk menghasilkan ujian dan pengajaran yang relevan atau efektif, dan bagaimana mengukur efektivitas itu dalam pembelajaran berbasis web, dan apakah dalam masa depan pembelajaran berbasis web ini masih digunakan dan masih penting. Maka di sini saya sudah membaca literasi dari web ini. Ini berbahasa Inggris, rekan-rekan. Mohon izin saya menggunakan bahasa terjemahan, yaitu bahasa Indonesia. Di sini ada beberapa capture, ada 20 lebih capture atau bab, yang mana saya tertarik di sini bab 2 dan bab 15. Di bab 2 di situ yang berjudul Implementing Corporate Distance Training Using Change Management, Strategic Planning and Project Management oleh Jane Birch dari University of Maryland dari USA dan beserta kawan-kawannya. Ini menawarkan perspektif untuk mengimplementasikan pendidikan jarak jauh yang mengintegrasikan perencanaan strategis, manajemen perubahan, manajemen proyek sebagai hal penting untuk keberhasilan implementasi secara keseluruhan, daripada meresapkan model tertentu. Pendekatan yang dijelaskan dalam bab ini mengidentifikasi esensi dari apa yang masing-masing disiplin kontribusi pada proses pelaksanaan pendidikan jarak jauh, disiplin ilmu ya maksudnya. Artinya ini harus, perencanaan web itu harus terintegrasi agar dan juga strategis. Misal dalam pengembangan aplikasi Moodle LMS itu perlu hadir peranan seorang develop aplikasi itu sendiri, baik itu front end, back end, maupun operator kedua itu. Nah,
walaupun konten itu sudah kita miliki, sudah kita siapkan, tapi peran strategis dalam hal teknis develop tadi sangat diperhatikan, bahkan dibutuhkan. Seperti itu. Dalam pembelajaran web ini juga ada mungkin tahapan-tahapan untuk pembuatan pembelajaran berbasis web. Ada yang bisa kita kenal dengan istilah kita harus menganalisa dulu sesuai kebutuhan, kemudian nanti di akhir ada evaluasi. Tapi sebaliknya, dalam pembelajaran berbasis web ini yang didahulukan adalah evaluasinya dulu, baru analisa. Seperti itu. Karena kekuatan evaluasi ini akan menentukan analisa dan kegunaan jangka panjang dari platform pembelajaran berbasis web. Seperti itu. Bisa jadi tahun ini kita masih menggunakan aplikasi atau platform yang sudah kita analis, kita udah create, udah buat. Jadi karena evaluasi dan analisanya dirasa kurang kuat dan tidak relevan di tahun berikutnya, bisa jadi sudah tidak terpakai lagi. Ini yang dimaksud mengintegrasikan perencanaan strategis, manajemen perubahan dan manajemen proyek. Seperti itu. Developnya siapa, itu perlu diperhatikan. Dan bab 15, chapter 15 itu berjudul pembelajaran berbasis web, apakah berhasil, gitu. Dan dalam penulis ini adalah perbandingan kinerja dan prestasi siswa dalam kursus berbasis web dan rekan di kelasnya oleh Catherine Marold dan kawan-kawan di Amerika Serikat, membahas hasil studi mendalam tentang internet dan ujian siswa di kelas nilai, di ujian siswa dan tes siswa kelas, nilai dan nilai tugas yang mencakup 3 semester. Sebagai perbandingan, siswa dari internet lebih baik dalam tes atau ujian, sementara siswa di kelas di offline itu melakukan lebih baik pada pekerjaan rumah secara langsung. Artinya pemahaman materi dalam pembelajaran berbasis web ini sangat mudah difahami oleh siswa dengan menggunakan sarana internet. Penulis juga menyimpulkan bahwa temuan tersebut mendukung teori yang disampaikan oleh internet. Kursus pendidikan anak jarak jauh memerlukan desain yang berbeda, dan percaya bahwa temuan mereka menunjukkan bahwa pendidikan berbasis web itu bekerja atau berhasil. Dan di sini perlu ditandai adalah memerlukan desain yang berbeda. Artinya pembelajaran di kelas, desain pembelajaran di kelas dan desain pembelajaran di web, berbasis web itu tidaklah sama. Yang membedakan di antara itu memang banyak faktor. Di antaranya adalah kalau di internet motivasi mandiri itu sangat perlu dilatih dalam siswa, karena motivasi itulah yang menggerakkan siswa untuk bisa belajar melalui website, dan secara mandiri mereka melakukan itu. Tapi tentunya tidak bebas, kita nanti memiliki rule atau aturan, atau mungkin platform, kita bisa membuat avatar dan sebagainya. Kemudian desain pembelajaran di kelas itu memang yang sudah berjalan pada kenyataannya, mungkin dengan menata bangku, tempat duduk, di model diskusi, di model dan sebagainya. Itu mungkin desain pembelajaran yang ada di kelas. Mulai dari itu, dari segi fasilitas, nanti dari segi materi, konten itu berbeda. Kalaupun di internet mungkin nanti ada berbagai quiz, bisa menggunakan asesmen autentik dan sebagainya. Baik, itu dari kami.
terkait pembelajaran berbasis web, yang mana dari buku Mehdi Masroofpour. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.